Ini satu kode keras dari Rasulullah SAW, bahwa siapa saja di antara kita yang masih mempunyai orang tua, seharusnya kita masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, senantiasa mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan selalu terus-menerus memberikan kita nikmat kasih sayang sehingga kita bisa terus berada di jalannya, memberikan kita petunjuk. Wabil khusus nikmat yang paling utama bagi kita adalah nikmat menjadi seorang mukmin, nikmat menjadi seorang muslim. Salawat dan salam semoga selalu basah di bibir kita dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan kita, beliau orang yang telah meratakan bumi ini dengan cahaya keimanan, dengan cahaya rusyd, cahaya huda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi bagian di antara orang-orang yang mendapatkan pencerahan cahaya tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ada begitu banyak jalan yang dibentangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus untuk meraih kehidupan yang bahagia nanti di yaumil qiyamah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberi kemudahan-kemudahan. Ora kangelan bayar kalau hanya untuk kita masuk surga saja. Hanya saja manusia hidup ini seringkali tidak peduli dengan yang gratis-gratis, sukanya yang bayar. Padahal yang bayar itu rata-rata adalah mengarah ke neraka. Memang di dunia yang bayar-bayar itu rasanya nikmat, tapi kenikmatan dunia seberapa banyak, sedangkan yang kita tuju sebenarnya adalah akhirat. Yang paling dekat dari kita adalah kematian. Artinya hidup ini terlalu dekat dengan akhirat. Dunia ini terlalu dekat dengan akhirat. Disebut dunia itu karena dekat. Dana yadni itu artinya dekat.
Dekat dengan apa? Dekat dengan kematian tadi. Kaum mukminin yang dirahmati Allah, ada satu cara yang kalau tidak dimanfaatkan justru kita adalah menjadi orang-orang yang hina, orang-orang yang terhina. Kata Rasulullah, rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu sampai 3 kali. Sungguh terhina, sungguh terhina. Qila ya man ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa itu yang sungguh terhina ya Rasulullah? Man, seseorang adroka walidayhi, yang mendapati kedua orang tuanya, indal kibari, orang tua itu menua, ahadahuma au kilaihima, salah satunya atau dua-duanya, tsumma lam yudkhulil jannah, kemudian orang itu bisa-bisanya nggak masuk surga. Ini satu kode keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapa saja di antara kita yang masih mempunyai orang tua, seharusnya kita masuk surga. Begitu mudahnya, tapi tidak mudah juga untuk dilakukan. Saya ada cerita bahwa seorang teman merasa sepanjang hidupnya disia-siakan oleh orang tuanya. Ada loh orang yang merasa seperti itu. Mungkin memang itu terjadi, mungkin nggak terlalu diurus sama orang tuanya, mungkin. Kalau orang sampai mengaku seperti itu, tentu adalah sesuatu yang terjadi. Tidak mungkin orang akan mengeluh dengan sikap orang tuanya. Bisa jadi kita sebagai orang tua dulu tidak terlalu memperhatikan anak-anak kita, sehingga ketika kita menua, anak kita akan merasakan seperti itu. Tapi kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam surat Luqman yang tadi saya baca di dalam sholat, maupun di dalam surat Al-Isra yang tadi salah satu ayatnya sudah saya baca. Kita baca dulu surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marja'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Saya anggap sudah tahu semua artinya, karena ini ayat sangat terkenal ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak ini pasti mengetahui bahwa orang tua itu harus dihormati, karena awalnya orang tua itulah yang menjadi lantaran kita ada di dunia. Itu aja intinya. Itu sudah mengandung, khususnya ibu ini sudah mengandung, sudah menyusui, bisa saja tidak menyusui tapi toh mengandung. Yang paling berat adalah mengandung itu, membawa kita 9 bulan kemana-mana, tidak pernah lepas, dan takut kalau sampai terjadi ada apa-apa pada kita, sehingga makanannya dijaga, kalau jalan kemana-mana dijaga, gerujal-gerujal nggak berani, dan lain sebagainya. Demi apa? Demi kita ada di dunia ini. Kemudian di Al-Isra, faqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfidh lahumu janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kaum muslimin, saya membaca 4 ayat ini di dalam 2 surat yang berbeda, dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan tentang maksud yang sama. Saya tidak mendapati satu pun syarat untuk seorang anak
menghormati orang tuanya, menjunjung tinggi orang tuanya, merawat ketika mereka tua, tidak ada syaratnya. Misalnya dulu orang tua harus menyayangi kita, dulu orang tua nggak boleh menyanyiakan kita, dulu orang tua harus begini, harus begitu, nggak ada syarat seperti itu. Yang penting dia adalah orang tua kita. Orang tua kita artinya bapak ibu kita atau bapak ibu pasangan kita. Yang penting itu, maka kita wajib ketika mereka menua, kita wajib menggantikan posisinya dalam segala hal. Seperti ketika kita kecil dulu. Oh, tidak mungkin kita akan bisa bertumbuh besar kalau tidak ada orang tua yang menyuapi kita. Tidak mungkin. Entah orang tua itu seperti apa memperlakukan kita, tapi toh kita kalau makan pasti ada yang nyuapin. Apakah babysitter? Kalau orangnya terlalu kaya, kemudian nyewa babysitter, siapa yang bayar? Orang tuanya yang bayar. Sudahlah, nggak ada alasan apapun seseorang untuk tidak memperlakukan orang tuanya ketika menua sebagaimana dulu orang tuanya memperlakukan kita ketika kita mulai lahir tumbuh di dunia ini. Kaum muslimin, sampai-sampai Rasulullah menyatakan sungguh terhina orang-orang yang masih mendapati orang tuanya hidup dalam keadaan menua, di mana berjalan nggak bisa, mandi nggak bisa, apalagi masak, apalagi cari uang. Siapa yang diharapkan? Apakah tetangganya? Apakah panti sosial? Tentu yang diharapkan adalah anak-anaknya. Dan kita adalah orang-orang yang tinggal di Indonesia, kamu ini. Kalau di Cina sana, orang tua yang jompo-jompo itu, mereka titipkan di panti sosial. Yang tidak terlalu mampu menitipkannya mereka ke panti sosial. Yang mampu mencari TKI di Indonesia untuk mengurusi mereka. Padahal itu bukan kewajiban panti sosial, bukan kewajiban TKI. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Dan ini bukan sekedar kewajiban kaum mukminin. Seandainya kita tidak melakukan itu, dijamin kita menjadi orang yang terhina. Orang yang terhina bagaimana? Orang terhina karena tidak akan bisa masuk surga. Rasulullah jelas mengatakan orang yang mendapati orang tuanya masih segar, masih hidup, sudah menua, salah satu atau keduanya, tapi dia tidak berhasil untuk masuk surga. Artinya kalau dia tidak memperlakukan orang tuanya seperti ketika orang tuanya memperlakukan kita ketika kita masih kecil, kita tidak mungkin masuk surga. Maka mukminin siapapun yang di antara kita yang masih punya orang tua, jangan lupa pesan Rasulullah, orang tua itulah jalan kita masuk surga. Itulah kenapa surga kita berada di bawah telapak kaki ibu. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan perintah ini karena ini sangat penting. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.